Buat cowok-cowok, saya ingetin dulu, kasus ini bakalan ngilu banget karena berhubungan dengan kejantanan. Tapi simak sampai akhir ya, supaya nggak terjadi di kalian. Jadi nih, ada kakek-kakek yang hampir aja kehilangan organ intimnya gara-gara dipasangin kunci pas. Kakek ini ngaku dia melakukan itu dalam keadaan separuh sadar. Ada juga nih, laki-laki yang emang sengaja pasang cincin logam di organ intimnya buat meningkatkan performa ketika sedang berhubungan. Akibatnya apa? Organ intimnya sampai luka dan bernanah. Jadi teman-teman, intinya hati-hati banget dengan tubuh kita. Jangan sampai kemakan mitos yang salah, apalagi kalau soal kejantanan. Salah-salah, kalian malah berakhir seperti ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Jadi awalnya ada seorang laki-laki datang ke IGD dengan kondisi yang bikin ngilu. Di depan dokter, dia mengeluh kalau organ intimnya itu membengkak sejak 3 hari yang lalu. Gara-gara itu dia susah buang air kecil. Karena tiap buang air kecil rasanya nyeri luar biasa. Jadinya laki-laki ini jadi ketakutan. Umur laki-laki itu sudah 61 tahun, bisa dibilang udah kakek-kakek ya. Waktu diperiksa, baju bagian bawah dibuka, apa yang kelihatan di situ bikin semua orang, apalagi cowok di situ semuanya meringis karena ngilu. Karena bayangin ya teman-teman, di organ intimnya itu di bagian pangkal itu terpasang ada kunci pas. Dan itu menceki leher bagian batang organ intimnya. Dokter kaget luar biasa, sambil harus tarik napas dulu pelan-pelan. Kemudian dokter atur napas, dokter bilang ke si pasiennya tadi, "Pak, tolong ceritain pelan-pelan dengan jujur, ini kenapa kok bisa di bagian organ intimnya Bapak itu ada kunci pas tuh gimana sih?" Dokter bener gak habis pikir teman-teman. Apalagi nih ketika si pasien ngasih tahu gimana kejadiannya. Katanya nih, si pasien itu ngimpi kalau dia tuh memasukkan organ intimnya ke kunci pas. Dia lagi tidur, dia ngimpi, ketika dia bangun ternyata beneran dong. Organ intimnya tuh beneran kepasang kunci pas dan dia tuh setengah sadar ketika dia ngelakuin itu. Dan setelah itu si pasiennya merasa takut, malu, dia gak berani ngomong ke siapa-siapa. Dia coba buat lepaskan tapi gagal, mau pakai pelumas, pakai lotion, pakai minyak, gagal semua. Karena organ intimnya itu sampai bengkak. Jadi intinya nih, selama 2 hari penuh si pasien ini berusaha melepaskan kunci pas tapi selalu gagal. Yang pasti dia kesakitan, ngilu luar biasa sampai sebadan badan. Akhirnya gara-gara dia udah nggak tahan lagi, datanglah dia ke rumah sakit untuk mencari pertolongan medis. Waktu dicek beneran dong organ intimnya itu sudah bengkak parah, membesar, warnanya tuh merah keunguan, dan di bagian batangnya itu bahkan sudah ada jaringan yang mulai membusuk. Jadi waktu cairan tubuhnya itu dicek memang ada indikasi peradangan dan juga sampai gangguan fungsi ginjal. Gara-gara tadi dia takut atau buang air kecil, dia nggak berani dan akhirnya urinnya tertahan yang pasti mengganggu fungsi ginjalnya. Akhirnya dokter memutuskan, oke lah kita ambil tindakan bedah darurat. Pasiennya menggunakan bius lokal dulu aja. Yang artinya si pasien ini 100% sadar walaupun dia nggak ngerasa sakit sama sekali. Jadi nih pertama-tama di antara organ intim dan logamnya tadi, dokter menempatkan semacam alat penarik jaringan. Tujuannya supaya meminimalisir resiko karena nanti akan diputus dengan menggunakan gerinda listrik. Jadi nih supaya nanti gerindanya itu nggak sampai mengenai organ intimnya, mau nggak mau tuh harus ditarik pakai alat pengait. Dan prosesnya beneran panjang dan untungnya pasien ini dibius ya teman-teman walaupun masih sadar. Karena kalau nggak udah pasti dia bisa pingsan saking kesakitannya. Dan dokter harus memastikan setiap kali logamnya mulai terlalu panas harus di stop. Karena tadi pasien kan nggak ngerasain sakit di organ intimnya gara-gara bius lokal tadi. Karena setiap si gerindanya itu menggesek bagian logam, itu udah pasti panasnya tuh luar biasa.
dokter harus jaga nih jangan sampai nanti kulit organ intimnya malah kebakar sampai bisa angus dan terpaksa nanti amit-amit ya alat vitalnya itu akan diamputasi. Tapi untungnya pada kasus ini kunci pas akhirnya bisa dipotong di 2 titik yang berlawanan. Organ intimnya pasien pun berhasil bebas. Pasien gimana pun juga harus tetap menjalani perawatan medis yang sangat serius selama 2 minggu. Harus dipastikan gak ada gangguan berkemih atau fungsi organ intim yang terganggu. Dan memang ya kasus ini tuh termasuk kedaruratan di bidang kedokteran urologi. Sebenarnya nih alasan paling umum seorang laki-laki ngide menjepit organ intimnya sendiri itu biasanya untuk meningkatkan fungsi organ intim atau kepuasan ketika mereka berhubungan. Beda ya dengan mereka yang masih di bawah umur, biasanya cuma gara-gara penasaran atau iseng-iseng. Tapi apapun motifnya, ingat resikonya tuh gede banget. Tekanan melingkar yang menjepit organ intim akan mencederai pembuluh yang ada di sana. Kok secara anatomis tekanan logam tebal ini akan langsung menyumbat aliran sistem sirkulasi vena atau pembuluh balik. Nah, aliran arteri itu bertekanan tinggi akan tetap masuk ke jaringan organ intim, tapi aliran baliknya tuh akan terhambat, gak bisa keluar cairan tubuhnya di situ. Nah, ketidakseimbangan ini mengakibatkan kebocoran cairan tubuh rembes ke jaringan, sehingga terjadilah pembengkakan yang luar biasa parah. Nah, bayangin aja dalam kondisi seperti ini membuat tekanan dalam organ intim si pasien meningkat drastis sampai akhirnya mencubit pembuluh utamanya sendiri. Kalau nggak ada suplai oksigen yang dibawa sama arteri atau pembuluh tadi, sel-sel hidup pada organ intim nantinya akan mengalami kerusakan serius. Nah, kebayang nggak sih kok sampai dibiarin berjam-jam, apalagi berhari-hari, bisa terjadi kerusakan jaringan. Kulit di organ intim nantinya setelah bengkak akan berwarna ungu kebiruan. Lama-lama mulai tuh kulitnya mengelupas sampai jaringan bagian dalamnya pun mulai terkelupas. Nah, waktu organ intim ini membengkak, saluran air seni pasti akan menyempit. Infeksinya menyebabkan kerusakan organ secara menyeluruh. Urin tadi yang terhambat tidak bisa keluar, menginfeksi sistem di dalam tubuh. Terjadilah komplikasi yang fatal yaitu cedera ginjal akut atau acute kidney injury. Nah, di sini nih mungkin teman-teman penasaran ya, kok bisa? Kunci pas itu kan diameternya nggak terlalu besar. Kok bisa sih dimasukin jaringan organ intim? Jadi organ intim pria itu ketika dalam keadaan lemas, jaringannya akan lebih fleksibel dibandingkan saat kondisi tegang. Nah, masalah baru muncul ketika kunci pas tadi menjepit bagian pangkal dan organ intim pun mulai membengkak. Dan secara medis ini enggak main-main ya teman-teman. Karena sering banget di pasien menganggap ini keadaan yang memalukan, jadi mereka nggak mau dan menunda untuk mendapatkan pertolongan medis. Tapi akibatnya udah pasti fatal. Semakin lama ditunda, kerusakannya bakal semakin parah. Jadi secara garis besar tuh ada beberapa tingkatan kerusakan di organ intim. Yang pertama pembengkakan dulu, di mana nggak ada luka sama sekali. Jaringan yang membengkak warnanya masih kemerahan. Nah, kemudian organ intimnya itu mulai menurun sensasinya, kerasa agak kebas dan kelihatan ada cedera di kulit. Nah, di sini nih biasanya warnanya mulai agak keunguan, menandakan ada kekurangan oksigen di situ. Nah, semakin lama rasa kebasnya itu semakin parah sampai bisa kehilangan sensasi sama sekali. Berikutnya, mulai nih saluran kemih alias ureter rusak, terjadi penyempitan di batang organ intimnya. Dan terakhir nih, kalau udah sangat parah, jaringannya rusak total dan mau nggak mau organ intimnya harus diamputasi. Nah, untungnya nih, di kasus ini cedera organ intim yang dialami oleh pasien si kakek tadi masih dalam tahapan yang ringan sampai sedang lah. Setelah itu pasien juga dievaluasi kejiwaannya, mengingat tadi usianya sudah lumayan lanjut dan juga punya riwayat diabetes. Untungnya pasien itu rajin berobat, rajin konsultasi, jadi luka di organ intimnya pelan-pelan bisa sembuh.
Nah, tapi nih ada juga nih teman-teman kasus lain di mana laki-laki masih muda, umurnya 48 tahun, datang ke IGD dengan cincin yang menjepit pangkal organ intimnya dan itu dia lakukan secara sadar penuh. Jadi laki-laki itu ngaku kok dia memang memasang cincin yang terbuat dari baja di pangkal organ intimnya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan performa aktivitas intim. Lagi-lagi dia dapat informasi sesat, gak tahu dari mana kalau memasang cincin apalagi dari logam di pangkal organ intim bisa meningkatkan performa ketika sedang berhubungan. Nah, sama seperti kasus si kakek tadi, awalnya dalam kondisi lemas organ intimnya tuh bisa dengan mudah masuk ke dalam lubang cincinnya terus sampai ke pangkal. Nah, tapi nih ketika dia mulai melakukan aktivitas intim terjadilah disinilah masa yang sebenarnya akan dimulai. Oke teman-teman, saya akan jelaskan bagaimana mekanisme secara medis ya. Tujuannya buat edukasi. Jadi ketika ada rangsangan pada organ intim pria, pembuluh nanti akan terbuka lebar untuk mengisi jaringan yang ada di batang organ intim. Jadi jaring di organ intim itu strukturnya sebenarnya mirip spons, bisa terisi cairan. Ketika terisi cairan tubuh pelan-pelan akan membesar. Di saat yang bersamaan pembuluh balik jaringan akan tertekan. Jadi pintu keluar cairan tubuhnya ditutup rapat supaya tekanan atau ketegangan bisa tetap terjaga. Nah, pembuluh nadi yang memompa cairan tubuh masuk itu letaknya lebih dalam dan tekanannya lebih kuat. Sementara pembuluh balik yang membawa cairan keluar dari sana letaknya lebih dekat ke permukaan kulit, tekanannya juga lebih rendah. Dalam keadaan misalkan ada jepitan cincin tadi, cairan tubuh tuh sebenarnya masih bisa dipompa masuk oleh pembuluh nadi. Nah, tapi tekanan dari cincin itu membuat cairan tubuhnya nggak bisa keluar. Pembuluh baliknya terjepit, sementara itu pembuluh nadi terus ngalirin cairan ke jaringan organ intim. Yang menyebabkan dari pembengkakan hebat di bagian pangkalnya tepat di depan cincinnya tadi. Cincinnya jadi nggak bisa dilepas. Bahkan nih, biarpun ketika si laki-laki ini udah nggak punya lagi rangsangan intim, organ intimnya sudah nggak tegang lagi, tapi cairannya tetap ada di situ kan nggak bisa keluar. Nah, inilah yang dialami oleh si pasien tadi. Dan dia bilang, aduh saya nyesel luar biasa. Karena niat saya itu sebenarnya meningkatkan performa saya ketika sedang berhubungan. Saya malah masuk UGD. Itulah kalau misalkan main ngikutin aja mitos yang nggak pasti kebenarannya. Waktu diperiksa sama dokter, emang teman-teman udah ada perlukaan di bagian batang organ intimnya. Dan gak cuma itu, lukanya sampai kelihatan ada titik-titik yang udah bernanah. Radangnya udah mulai masuk ke tahap lanjut. Dokter tuh coba melepaskan dengan pelumas, dengan juga penekanan dan alat pemotong dari bagian bedah, tapi gak ada yang berhasil. Bahkan nih, waktu dicoba menggunakan alat pemotong ukuran besar, cincinnya tuh tetap gak bisa lepas karena terlalu ketat. Resikonya gini teman-teman, beda dengan kunci pas tadi ya. Kunci pas tadi kan ukurannya lebih besar. Nah, cincin ini itu lebih kecil, lebih tipis, tapi juga lebih keras. Jadi misalkan mau dipaksa dipotong, khawatirnya mencederai jaringannya. Amit-amit nanti sampai terluka dan akhirnya diamputasi. Mau nggak mau akhirnya si pasien dibawa ke ruang bedah untuk dibius umum. Di antara bagian organ intim dan logam dipasangnya semacam potongan kertas timah. Setelah proses pemotongan, dokter mengalirkan cairan infus dingin supaya nggak terjadi luka bakar. Untungnya akhirnya cincin berhasil dilepas. Di bagian tekan logam tadi ketika dilihat memang udah ada luka yang mulai bernanah. Dan laki-laki ini nggak mau ngaku udah berapa lama dia nahan cincin itu menjepit organ intimnya. Dan pasien harus menjalani perawatan luka yang sangat intensif. Tapi untungnya fungsi berkemih dan organ vitalnya nggak sampai terganggu. Waktu ditanya sama dokter, si pasien pun ngaku nggak ada motif lain dok. Ya walaupun dengan menahan malu ya. Dia bilang saya tuh nggak ada motif lain dok. Saya tuh cuma pengen meningkatkan ya sensasi kenikmatan ketika berhubungan intim. Karena saya tuh dapat informasi katanya masang cincin itu bisa meningkatkan performa saya. Ya, dia tuh kenakan mitos kok pakai cincin itu semacam ya kayak ada aliran energi khusus dari si logam hingga nanti kejantanan alias vitalitasnya akan meningkat. Padahal udah jelas dari segi medis itu nggak benar sama sekali.
Karena yang terjadi tadi teman-teman seperti yang saya sudah jelaskan ya, cincin yang melingkar itu membuat cairan tubuh terperangkap, jadi organ vital tuh seakan-akan terasa lebih keras, bisa tegang lebih lama. Sementara itu karena adanya penjeratan di bagian pangkal, bagi sebagian orang itu membuat kepekaan sarafnya seakan-akan meningkat. Ya memang pada beberapa kasus ya teman-teman, yang namanya penurunan performa ketika sedang berhubungan itu disebabkan oleh rasa cemas atau stres, bisa dibilang tuh yang namanya performance anxiety. Nah, ketika seseorang percaya, tersugesti nih kalau logam yang dia pakai itu punya khasiat sakti, meningkatkan vitalitas, mulailah rasa percaya dirinya meningkat. Padahal bukan gara-gara logam tadi, tapi dari dirinya sendiri. Bisa dibilang dikatakan tuh kayak apa ya? Placebo effect. Jadi bukan gara-gara logam ya teman-teman, pikiran yang tenang, dia mulai percaya diri, mungkin dia ngeliat tuh lebih kelihatan bagus, estetik gitu secara nggak langsung, itu membantu aliran darah tetap lancar sehingga performanya terasa membaik. Tapi ya tadi resikonya, organ intimnya malah kejepit dan itu cincin nggak bisa keluar. Dan memang ya teman-teman, mungkin beberapa dari kalian pernah dengar ada alat bantu aktivitas intim berbentuk cincin untuk dipasang di organ intim laki-laki. Tapi biasanya alat semacam itu menggunakan bahan yang fleksibel, kayak mungkin silikon atau mungkin latex, karet. Ada juga yang menggunakan bahan yang lebih kaku supaya penekanan itu lebih konstan dan kuat. Contohnya kulit ya, pernah ada alat yang menggunakan kulit. Nah, tapi ingat ya, jenis semacam ini tuh punya resiko kesehatan yang sangat tinggi. Ada aturan pakainya juga, antara lain gak boleh dipakai lebih 30 menit dan harus segera dilepas kalau ada rasa nyeri, kebas, terasa dingin, atau kulitnya berwarna kebiruan. Tapi ya untungnya pada dua pasien ini, organ intim mereka itu masih bisa diselamatkan sebelum terlambat. Jadi lagi-lagi saya ingetin ya teman-teman, tubuh kita itu punya batasan biologis yang sama sekali nggak boleh kita langgar. Apalagi kalau alasannya sekedar mengejar kepuasan fisik. Jangan percaya mitos atau informasi kesehatan yang nggak didukung dengan bukti ilmiah. Apalagi di media sosial, di internet, jangan langsung percaya. Eksperimen terhadap tubuh kita itu bisa berujung keadaan darurat yang mengancam kesehatan, bahkan bisa mengancam nyawa.